Puji Tuhan, saya boleh di sini itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya bulan September yang tahun lalu, Oktober tahun lalu saya divonis autoimun. Ketika saya divonis autoimun, saya tidak terima dengan vonis itu. Pada saat itu saya lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan. Saya lagi dekat-dekatnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam saat saya bilang, Tuhan kok saya dekat-dekat dengan Tuhan, kok malah saya sakit. Dan pada saat saya kena autoimun itu saya harus sempat berurusan dengan psikiater, dengan obat tidur, karena saya tidak terima dengan vonis. Dan singkat cerita, banyak obat-obat yang saya harus konsumsi karena saya mengalami autoimun. Saya harus minum obat stres, obat tidur dan sebagainya. Pastor Mario sempat ke rumah juga untuk mendoakan semua obat-obat yang saya minum. Saya bilang, PM, saya nggak mau minum obat ini karena tubuh saya adalah bait suci Allah. Saya dititipkan oleh Tuhan sempurna. Saya nggak mau minum obat tidur lagi, saya nggak mau stres. Dan akhirnya didoakan obat-obat semuanya, saya didoakan oleh PM. Dan beberapa bulan kemudian saya sempat mengalami pingsan juga dan digotong lagi ke rumah sakit karena masih belum mau terima gini. Saya masih belum mau melepaskan semua kesetresan saya, ketakutan saya pada saat itu. Dan akhirnya saya telepon PM, saya bilang, PM bilang, jangan takut tante, udah diserahin sama Tuhan, kenapa tante mesti takut, katanya. Saya sempat diomelin juga, katanya jangan takut dan sebagainya. Akhirnya dari situ saya diberikan sama Tuhan kesadaran. Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, dan puji kepada Tuhan, obat stres saya buang ke tong sampah, obat tidur saya buang semuanya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tidak minum obat tidur dan obat stres lagi. Saya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan pada saat saya berdoa, PM bilang, tante, nanti obat autoimun juga tante bakal tidak minum lagi. Semua akan stop, semua Tuhan akan pulihkan. Dan puji pada Tuhan, pada hari kemarin saya dicek oleh dokter autoimun. Saya tidak lagi mengkonsumsi obat autoimun lagi. Sudah lepas semuanya. Dokter autoimun bilang, saya sudah remisi, Bu. Saya bilang, Dok, kenapa saya tidak minum obat ini lagi? Enggak salah, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Enggak masalah, Dok. Dokter bilang, Ibu bersyukur, Bu, katanya. Ibu tidak minum obat autoimun lagi. Ibu bersyukur sama Tuhan, katanya gitu. Kok Ibu malah minta obat? Ibu kan tidak perlu minum obat, katanya. Puji Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa-doa saya. Dan saya ada lagi kesaksian yang lebih dahsyat lagi Tuhan buat saya. Pada saat saya kena autoimun beberapa bulan yang lalu, saya mengalami batuk. Karena saya punya imun direndam oleh obat. Saya mengalami batuk 1 bulan. Dan ketika saya mengalami batuk itu, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika saya di CT scan, saya punya paru-paru saya ada penebalan, dibilang katanya ada kanker dan tumor. Terus udah gitu, saya setelah udah diproses dengan segala pemeriksaan, saya sempat pulang ke rumah. Saya bilang saya capek, saya nggak mau. Saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ternyata setelah 2 minggu kemudian saya sudah pulang ke rumah. Saya mengalami lumpuh, seperti lumpuh, tidak bisa berjalan. Sebelah kiri badan saya dari atas sampai bawah tidak ada tenaga, tidak bisa naik tangga, tidak bisa berjalan. Saya dibawa lagi ke rumah sakit di UGD. Dibawa lagi ke rumah sakit, saya mengalami panas tinggi sampai 41 demam. Dan sama dokter saraf di sana saya harus di CT scan, saya harus di MRI. Dan terakhir saya mengalami kelemahan yang luar biasa. Tidak berdaya, tidak bisa bangun kalau saya tidak disuntik. Dan PM datang untuk mendoakan. Pada saat saya di MRI udah ada hasil. Jadi dokter bilang ada
ada banyak penumpukan di kepala saya. Ada kayak semacam tumor, dicurigai itu tumor dan kanker. Terus katanya kalau bukan itu infeksi atau jamur katanya. Anak saya sudah nangis semuanya, anak saya sudah berpikir. Terus sampai tanya ke dokter, dok kira-kira gimana ini? Terus kata dokter harus di PESCAM katanya. Harus menjalani pemeriksaan lagi di PESCAM. Saya akhirnya dengan segala bujukan anak-anak tadi saya udah gak mau, saya bilang saya mau pulang. Dan bujukan anak-anak membawa saya pergi PESCAM dengan ambulan, dengan dibawa saya pergi PESCAM. Hasilnya lebih mengerikan lagi, katanya saya mengalami kanker stadium 4 di kepala saya. Terus sampai ditanya sama Ina, anak saya, dok kira-kira umur mama saya gimana? Katanya kira-kira umur, dia langsung memvonis umur mama kamu tinggal 3 bulan. Katanya ada pembekakan di mana-mana katanya. Terus bukan hanya satu dokter lagi, satu dokter aja mengatakan itu. Dokter imun pun mengatakan, Ina, mama kamu kurang beruntung. Ada kanker stadium 4 di kepalanya. Mungkin bisa juga di paru-parunya itu juga ada kanker naik ke atas. Terus ditanya lagi ke dokter paru-paru yang merawat saya, Ina, mama kamu gak menerusin kemarin perawatannya, makanya ini kanker Ina. 3 dokter di rumah sakit besar mengatakan saya kanker. Dan itu saya tidak tahu sama sekali. Saya cuma bilang, Ina, kenapa? Waktu PM datang, PM seperti udah tahu, Pastor Mario udah tahu kalau apa sudah diceritakan oleh Ina. PM hanya mengatakan disiram dengan minyak urapan di kepala saya. Terus PM bilang, Tante, mas perak saya gak punya Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Saya ingat saya menyiram minyak urapan di kepala saya. Dan pada saat itu PM bilang, Ina, mama kamu gak sakit. Saya mengamini itu semua. Mama kamu gak sakit, mama kamu hanya kesepian aja katanya. Akhirnya singkat cerita, saya dipindah oleh rumah sakit yang berbeda. Karena dari kakak, referensi dari kakak, akhirnya saya dipindah oleh dengan rumah sakit yang berbeda. Dan pada saat itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Dan saya percaya Tuhan sudah mengangkat sakit penyakit saya dan mengampuni segala dosa saya. Dan pada saat itu harus dibiopsi kepala saya karena untuk dilihat apakah itu benar-benar kanker atau tidak. Dan puji Tuhan, waktu diceritakan dengan satu dokter ini juga, dokter ini mengatakan 80% kanker. Sudah dibilang 80% kanker, anak-anak sudah menangis malam itu. Ina bilang, Mam semangat ya Mam, kita masih butuh Mami. Dan saya bilang, ini apa nih, kayaknya ada sesuatu yang pasti gak beres sama saya. Tetapi saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan pakai saya menjadi saksi Tuhan, karena banyak yang saya mau ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Pakai saya Tuhan, saya bilang begitu. Dan pada saat pagi itu saya dibiopsi, ternyata semua hasil apa yang di dokter bilang 4 dokter mengatakan kanker, ternyata dibalik oleh Tuhan. Ternyata semua hasilnya hanya kuman dan reak. Ketika di tromboskopi saya punya paru-paru itu hasilnya reak semua. Dan puji Tuhan, saya masih bisa dirawat dan masih bisa diobati. Kata dokter, ini bisa diobati, katanya kalau cuman kumat. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya masih diberikan umur baru, nyawa baru kepada Tuhan untuk saya bisa menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Yesus, saudara. Dan setelah saya dibiopsi, hasilnya mencengangkan. Satu prof bilang, Elizabeth, kamu bersyukur sama Tuhan, kamu diberi hidup baru, kamu diberi nyawa baru oleh Tuhan, kamu harus bersaksi, kamu harus bekerja untuk Tuhan. Dia bilang, seorang dokter yang menangis begitu banyak kepala, dan dia mengatakan seperti itu.
luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa paru-paru saya juga dibilang ada air. Waktu di tromboskopi katanya ada air, ini 1 cc katanya. Waktu saya lihat katanya besok di USG. Ternyata pas di USG hari itu hilang semua itu air. Saya nggak perlu Tepuk tangan bagi Yesus, Puji Bapak. Tuhan kepada Tuhan. Dan semuanya berjalan dengan baik sampai saya dirawat 43 hari. Harus memasuki antibiotik ke badan saya untuk membunuh kuman di kepala ini. Dan puji kepada Tuhan 5 hari sekali saya harus dicek ginjal saya dan semuanya. Dan puji itu kepada Tuhan, semua ginjal, fungsi ginjal saya baik sampai hari ini. Dengan begitu banyak antibiotik yang masuk, Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah sempurna adanya. Kalau Tuhan menyembuhkan pasti dengan sempurna. Terbukti dengan autoimun saya yang saya takutkan. Apa yang saya pikirkan dengan kematian, ketakutan, itu tidak terbukti. Semakin kita takut, semakin kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja luar biasa. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Dan terbukti Tuhan turun tangan. Dan terbukti pada saat ini pun apa yang saya takutkan tentang autoimun saya tidak harus mengkonsumsi obat-obatan dari autoimun. Tuhan sudah menjawab doa saya.